bagaimana adab kajian online kita malam ini. Ya, jadi pertama dimohon untuk seluruh peserta untuk memute-kan audionya, ya, untuk mematikan audionya supaya tidak terjadi nanti bocor suara yang mengganggu. Berikutnya adalah kepada kaum akhwat juga mohon menonaktifkan video, ya. Lalu selama kajian berlangsung mohon disimak dan tidak sibuk sendiri, ya. Ya, lalu ikat ilmu dengan catatan, ya. Jadi kita siapkan juga Al-Quran, ya. Lalu nanti untuk pertanyaan boleh dilakukan atau ditanyakan secara langsung dengan raise hand dulu, ya. Kita punya feature raise hand dari Zoom ini, ya. Atau bisa juga melakukan ketik di kolom chat seperti itu. Kita ikhlaskan niat kita semata untuk mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Lalu untuk pengumuman untuk infak kajian, yang mungkin tadi telah juga ditampilkan, ya. Nah, kembali infak bisa ditransferkan ke rekening Bank Syariah Mandiri, ya, dengan nomor rekening 7139, ya, 023484 atas nama Dr. Rina Fajarwati, ya. Mungkin sekali lagi bisa saya ulang, Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7139 023 484, ya, atas nama Dr. Rina Fajarwati. Bila sudah transfer, mohon konfirmasinya japri ke Dr. Rina di nomor 0812 985 6818. Sekali lagi saya ulangi, apabila sudah melakukan transfer, mohon konfirmasinya ke japrinya di nomor 0812 985 6818. Oke, baik. Sebelum kita mendengarkan ceramah dari Pak Ustaz Syafiq, mungkin saya sedikit memberikan mukadimah. Jadi ya, sesuai dengan topiknya kita malam ini adalah membahas tentang wali setan. Ya. Jadi mungkin saya bisa sebutkan seorang muslim itu juga beriman dan meyakini bahwa setan itu mempunyai wali, ya, dari kalangan manusia yang ia kendalikan dan membuat mereka lupa untuk mengingat Allah dan terjerumus, ya, di dalam kejahatan dan membisikkan kepada mereka, ya, berbagai kebatilan. Maka mereka pun menjadi tuli, ya, tidak dapat mendengarkan kebenaran dan juga bahkan bisa menjadi buta, tidak dapat melihat, ya, dalil-dalil kebenaran. Mereka selalu tunduk kepada kehendak setan, patuh kepada segala perintahnya, dan setan pun menipu mereka, ya, dengan keburukan dan membuat mereka senang kepada kerusakan dengan cara, ya, memandang indah kerusakan itu, sehingga memandang yang mungkar
ya menjadi ma'ruf dan yang ma'ruf menjadi mungkar. Dengan demikian mereka menentang, melawan, dan memerangi para wali Allah. Para wali Allah sangat loyal, membela, dan mencintai Allah, tentu saja. Sedangkan para wali setan akan memusuhinya. Para wali Allah mencintai dan meridhai Allah, sedangkan para wali setan membenci dan murka kepadanya. Maka mereka sangat berhak mendapatkan kutukan Allah dan murka darinya. Jika tampak pada mereka hal-hal yang luar biasa atau kesaktian, seperti dapat terbang di angkasa, ya, atau berjalan di permukaan air, maka itu adalah istidraj atau tanda kebinasaan, ya, dari Allah atas mereka, atau merupakan tipu daya serta bagi orang yang loyal kepadanya. Baik, kita berikan waktu sekarang kepada Pak Ustadz untuk dapat memberikan ceramahnya. Saya persilakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita seringkali lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kita sering menisbatkan dan menyematkan nikmat itu kepada diri kita. Seakan-akan kita memang pantas mendapatkannya. Padahal Allah lah yang maha baik kepada kita. Kalau bukan karena ampunan dan kelembutan Allah kepada hambanya, niscaya akan dibongkar dosa-dosa kita. Dan kita akan tahu bahwa kita tidak pantas mendapatkan nikmat-nikmat tersebut kecuali karena Allah yang memang pantas untuk dipuja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Ahibati fillah, berbincang tentang wali syaitan. Mungkin kita lebih sering mendengar waliullah, karena itu adalah hal yang positif, hal yang indah, yaitu tentang kekasih-kekasih Allah, yang Allah mencintai mereka. Allah menjadikan langkah mereka, ucapan mereka, pendengaran mereka, bahkan gerak tangan mereka, semuanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Tapi ternyata ada wali syaitan. Siapa wali syaitan? Wali maknanya adalah kekasih. Wali maknanya adalah orang-orang yang dicintai. Sebagaimana ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di banyak ayat Allah menceritakan tentang awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah tuh nggak ada rasa takut buat mereka, dan nggak ada mereka bersedih. Siapa mereka? Kau bertanya waliullah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua syarat. Kalau mau jadi waliullah, yang pertama adalah beriman. Beriman yang bukan karena ikut-ikutan.
Beriman yang bukan hanya karena kita lahir dalam kondisi Islam, tapi beriman yang berdasarkan keyakinan. Mungkin tidak sedikit dokter yang yakin sama ilmunya, tapi kurang yakin dengan agamanya. Sama ilmunya yakin karena dia belajar. Tatkala dia memberikan resep, tatkala dia mengambil sebuah tindakan operasi umpamanya, dia yakin itu solusi. Dari mana? Ikut-ikutan? Enggak, dia belajar. Semua terukur. Dia dapat menuliskan persentase keberhasilannya berapa persen berdasarkan ilmu. Tapi agama dia ragu kadang-kala dia sama agamanya. Waliullah, mereka beriman yakin karena berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Wa kanu yattaqun. Waliullah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu waliullah. Siapa wali setan? Kebalikannya. Siapa orang-orang yang dicintai oleh setan, yang dibanggakan oleh setan? Sebagian kita itu walinya setan, tapi nggak sadar dia. Sebagian kita itu hidup, satu saat dia jadi wali Allah, mungkin di saat lainnya dia jadi wali setan, karena dia taat dan patuh kepada setan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 76. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Taghut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Subhanallah jemaah. Tipu daya setan itu lemah. Tapi tatkala tipu daya itu bergabung dengan kawan-kawannya setan, wali-walinya setan, maka akhirnya tipu dayanya menjadi memiliki kekuatan. Setan itu nggak bisa dilihat. Tapi yang menjadi wali setan bisa dilihat. Dia kumpul sama kita. Mungkin dia satu grup sama kita. Mungkin dia kawan makan kita. Mungkin dia tinggal satu atap sama kita. Itu awliya'us syaitan. Maka yang dikatakan wali syaitan adalah pengikutnya syaitan. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu wali syaitan. Orang-orang yang menyelisihi Al-Quranul Karim. Itu walinya syaitan. Orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Itu walinya syaitan. Orang-orang yang tertipu dengan godaan-godaan syaitan, itu walinya syaitan. Ahibati fillah, kita ni manusia memiliki pendamping dari kalangan syaitan yang memang ditugaskan untuk godain kita. Tinggal kita menang atau kalah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinn." Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin, seorang pendamping dari golongan jin. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan yang sangat keras agar kita berhati-hati dengan
bisikan syaitan dari bangsa jin tadi, dan agar kita waspada. Haibati fillah. Baik. Dalam bayangan kita mungkin wali syaitan itu ya penyembah syaitan ya. Di Amerika itu mungkin kita akan melihat ada sekte penyembah syaitan yang mereka cinta sama syaitan, bahkan menjadikan syaitan sebagai simbol mereka. Iya, itu wali syaitan. Tapi sejatinya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang menyimpang dari ajaran Al-Quran Karim, yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul SAW, mereka itu wali syaitan. Sebagaimana waliullah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ketaatan mereka. Nggak sama lah orang yang sholat 5 waktu saja dengan orang yang sholat 5 waktu plus sholat sunnah. Nggak sama. Kedudukan waliullah untuk seorang yang hanya puasa di bulan Ramadan dengan orang yang puasa di bulan Ramadan, lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal, lalu dia puasa Senin Kemis dalam setiap bulannya, apakah sama kedudukannya? Nggak sama. Dalam dunia kedokteran kita dapat melihat yang seperti itu. Ada tingkatan-tingkatan. Wali syaitan pun bertingkat-tingkat, tingkatnya ke bawah. Ada yang kafir, yang lebih tinggal, ada yang munafik. Sholat dia bersama kita, walinya syaitan. Kenapa? Karena dia sholat riya sebenarnya, bukan untuk Allah. Di mana mau dikatakan waliullah sedangkan dia sholat bukan untuk Allah? Walinya syaitan. Jadi apa aja tipu daya walinya syaitan ini, nggak jauh berbeda dengan tipu daya gurunya. Karena dia mencintai setan, karena dia nurut sama setan, maka tipu daya dia ya hanyalah mengkopas tipu daya gurunya dia. Ingat, kalau setan kita nggak ngelihat, tapi ini walinya setan duduk sama kita, di kantor sama kita. Yang pertama yang dilakukan oleh setan dan juga dilakukan oleh wali setan, menghiasi perbuatan buruk agar terlihat menjadi baik. Perbuatan buruk itu menjadi baik. Kenapa kita lihat orang-orang yang na'udzubillah, yang awalnya dia nggak berzina, gara-gara kumpul sama walinya setan dia berzina. Berapa banyak orang yang nggak narkoba, gara-gara kumpul sama walinya setan narkoba dia. Berapa banyak orang yang menjual kehormatannya, na'udzubillah min dzalik, gara-gara dianggap itu satu hal yang baik. Ini bisikan wali-wali setan. Setannya bisikin, walinya bisikin. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk memilih dan memilah kawan kita. Nggak semuanya kita jadikan sahabat. Ketika kuliah nih, apakah semua kawan kita, ini maunya para dokter nih, apakah semua kawan di ruang kelas itu orang-orang baik semuanya? Orang-orang yang memang belajar untuk mengabdi kepada umat, untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla? Enggak. Kita tahu ada yang mereka suka ngajak-ngajak kita untuk berbuat keburukan, tapi dihiasi dengan kebaikan sama mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hijr ayat 39. Mungkin bisa dibaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
Barakallahu fikum. Setan punya pasukan. Tapi dia juga menciptakan masukan dari manusia. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan syayatinul insi wal jin. Setan-setan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka saling mewahyukan, saling membisikkan ucapan-ucapan yang baik sebagai bentuk penipuan kepada manusia. Ditipu. Dan setan berjanji. Ini salah satu trik setan untuk menyesatkan manusia. Dia akan membuat sesuatu yang buruk jadi indah. Dan ini sudah kita lihat jemaah. Contoh nih, riba. Riba. Kok bisa riba itu namanya berubah jadi bunga? Kok bisa? Karena orang kalau ketika dikatakan ketika ada akad transaksi ya, ini ribanya sekian. Dikatakan ribanya umpamanya 10%. Kata dia, na'udzubillah. Nggak boleh riba itu. Dia laknat orang yang melakukan riba. Oh ya, Afwan. Bunganya segitu. Maka dibikin indah. Jadi orang itu melakukan dosa. Ini wali-walinya setan. Bagaimana dia merubah riba jadi bunga. Sehingga tatkala orang transaksi, dia nggak terbebani dengan dosa. Karena kalimat itu indah. Bunga. Pil ekstasi umpamanya. Ada yang merubah menjadi pil bahagia. Bayangkan. Jadi orang yang minum pil itu jadi bahagia. Ini termasuk juga tadi perbuatan wali-wali setan. Agar manusia melakukan perbuatan dosa itu tanpa terbebani. Padahal hati kecil dia menolak. Ya, tapi karena bisikan wali setan. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam, gimana yang sama Allah Azza wa Jalla sudah dikasih peringatan, inna hadza aduwwun lak, ini musuhmu, iblis ini, dan musuh buat keluargamu. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Tapi ternyata berhasil. Dan buktinya kita sekarang hidup di muka bumi ini. Bagaimana sih iblis kok bisa berhasil? Allah menyebutkan. Nah, di surat Taha ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Masya Allah. Gimana untuk buah yang dilarang sama Allah? Allah melarang Nabi Adam alaihissalam untuk tidak memakan buah itu. Lalu kenapa dimakan? Sudah ada larangan jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalian jangan mendekati pohon ini. Karena nanti kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Iblis berusaha untuk merubah opini Nabi Adam tentang pohon tersebut dengan sesuatu yang indah. Engkau mau nggak aku kasih tahu? Pohon keabadian. Jadi yang menyebut pohon itu pohon khuldi itu iblis. Syajaratil khuld, pohon keabadian. Engkau mau nggak? Wa mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan binasa.
Siapa yang nggak mau gitu loh? Kan ini baik, pohon keabadian, kerajaan yang gak binasa, siapa yang nggak mau? Akhirnya tergoda dan makan dari buah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Turun ke bumi. Nggak jadi abadi Nabi Adam, tidak juga dalam kerajaan yang tidak binasa. Meninggal Nabi Adam alaihissalam. Baik, yang kedua, menunda-nunda perbuatan baik. Ini wali setan. Kalau kita kumpul sama wali setan, sebagaimana iblis itu membisikkan agar kita menunda-nunda perbuatan kebaik. Nanti. Wali setan sama. Coba lihat kawan-kawan kita. Wali setan apa wali Allah dia? Tatkala kita hendak bertobat ya, bagaimana dia membisikkan kepada kita? Nanti kita mau sedekah, gampang nanti. Kenapa banyak sekarang ini orang-orang haji kok tua? Sekarang ada aturan yang akan diberlakukan. Bahwasanya berangkat umroh itu di masa pandemi ini dari umur 18 sampai 50 tahun. Umur-umur produktif masih sehat tuh insya Allah tuh orang. Gimana dengan yang umur 51 tahun? Yang umur 60 tahun? Kemana engkau waktu umur 40 tahun? Kemana engkau waktu umur 30 tahun? Mana masih ingat ada cerita dokter di Jakarta. Kepala rumah sakit umum dia. Bagaimana ya mungkin tadi dia bergaulnya sama sebagian wali-wali setan yang membisikkan untuk menunda-nunda haji. Dia cerita suatu hari dia itu ngantarkan istrinya beli bunga di pinggir jalan di Jakarta yang jual orang Betawi. Pakai sarung sama pakai kaos oblong yang putih sama topi haji. Waktu itu ya yang pakai topi haji itu memang pulang haji gitu. Sekarang kan semua pakai topi haji. Ini dokternya cerita, anak kepala rumah sakit, istri anak turun, anak nggak turun. Anak lihat penjualnya itu pakai topi haji, apa benar sudah haji ya? Masa jualan bunga kayak gini berangkat haji gitu. Akhirnya karena penasaran dia turun. Ketika turun dia tanya sama bapak tersebut, "Bapak udah haji Pak?" kata dia. Apa kata orang itu? "Alhamdulillah sudah 2 kali." Kata dokter, "Ini anak seraya ditampar. Ini pedagang bunga haji 2 kali. Anak yang punya mobil ya. Dan kepala rumah sakit. Belum haji." Kenapa? Karena biasa dibisikin sama wali-wali setan. Nanti lah, Tuhan masih muda sekarang. Nanti kalau tua. Sekarang dengan haji atau dengan umrah nih 50 tahun ke atas ya. Subhanallah jamaah, anak itu berangkat umrah sebelum pandemi. Pas akhir bulan Januari, Februari. Akhirnya kita nggak bisa berangkat umrah. Karena sampai Palestina dapat berita bandara Madinah dan Jeddah ditutup. Akhirnya kita pulang. Jamaah kita itu lebih dari 100. Setelah keluar pengumuman tersebut, ternyata 70% jemaah kita itu di atas 50 tahun. 70%. Subhanallah. Kenapa? Banyak yang menunda-nunda untuk berbuat baik. Makanya Rasul SAW berpesan ya. Irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum 5 yang lainnya datang. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Masa mudamu. Gunakan untuk ketaatan. Kebanyakan kita di masa muda itu buat maksiat. Kenapa? Nanti berbuat baik itu. Sekarang nih,
Mumpung masih sehat ya. Bukan malah menuju ke masjid, tapi ke tempat maksiat. Yang kedua, sehataka qabla saqami. Ketika engkau sehat, manfaatkan untuk berbuat baik sebelum engkau sakit. Sakit sudah nggak bisa, mau ke masjid nggak bisa, mau umroh nggak bisa, mau haji nggak bisa, mau puasa sunnah nggak bisa, sakit. Sehat kemana? Sehat main bola, sehat goes, sakit kepingin puasa sunnah. Jadi ketika kau sehat, manfaatkan. Iya, olahraga, nggak ada masalah, boleh. Tapi ibadah juga dikerjain gitu loh, berbuat kebaikan. Yang ketiga, lima qabla faqri, kayamu sebelum kau miskin. Ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta kita. Ketika ada, kerjakan, nggak perlu nunggu nanti. Bayar utang, punya uang langsung. Nanti mumpung kok ada uang. Enggak usah, anak mau investasi. Engkau investasi belum tentu sukses. Sedangkan bayar utang ini kewajiban. Lunasi. Yang keempat, faragaka qabla syughli. Ketika engkau kosong sebelum kau sibuk. Waktu luang itu nikmat, manfaatkan. Sebelum engkau nanti sibuk. Kalau sudah sibuk dimintain tolong ini, lu buat ngaji nih. Nih alhamdulillah nih sekarang masa pandemi. Kita bisa ngaji online. Coba kita jalankan kepada diri kita. Dulu sebelum pandemi berapa kali kita datang kajian ke masjid? Oh, anak sibuk Ustaz. Iya. Semua orang sibuk. Kecuali engkau mati, engkau akan menyibukkan orang. Ketika engkau hidup, engkau akan sibuk. Tapi ada waktu-waktu luang. Kalau nggak ada Ustaz, cancel sebagian kegiatanmu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum kau mati. Maka hati-hati jangan sampai kita bangkrut, karena ya modal hidup kita itu bukan harta, tapi waktu. Ketika engkau tunda, waktu yang lewat nggak bakal balik. Nggak bakalan balik. Duit yang hilang bisa dicari. Waktu yang hilang nggak bisa balik. Kita kalau sudah punya waktu 60 tahun, ternyata kita 10 tahun nggak produktif untuk beribadah kepada Allah SWT, akan balik. Nggak bakal balik. Loh, Ustaz, nanti ke depan itu waktu barumu. Yang lewat-lewat. Ada orang-orang yang 3 tahun Ustaz, anak, ya Allah ya, anak menghilang dari dunia ketaatan, anak jadi walinya setan, kumpul sama wali-walinya setan. Yang ketiga, meremehkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Meremehkan. Makanya kadang-kadang kalau antum kumpul sama orang-orang yang jauh dari jalan waliullah, dia akan mengatakan, aduh, cuma kayak gini. Dosanya nggak besar, dosa kecil. Nggak usah dijadikan beban. Coba kita lihat orang-orang yang korupsi, jamaah. Mulainya dari sesuatu yang kecil. Sejak kecil tuh terbiasa suap, menyuap ya. Kita lihat nih warung-warung ya. Bukan warung ya. Tuku-tuku lah. Kadang-kala tuh orang disuruh beli barang sama bosnya. Beli paku, beli apa. Itu minta notanya itu beda sama. Umpamanya dikatakan ditulis harga aslinya 20.000, tulis 25.000, cuma 5.000. Cuma 5.000 lah. Nggak usah dipikirin. Itu walinya setan. Makanya kadang-kadang kita ketika di satu lembaga, kalau berkumpul sama waliullah, insya Allah ada yang memberikan nasihat kepada kita. Tapi kalau berkumpul sama walinya setan, yang ada dosa ini dianggap remeh. Akhirnya kita ikut-ikutan. Memang dosa itu terbagi jadi 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi jangan diremehkan dosa kecil. Sampai Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratid dunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan, hati-hati. Fa inna laha minallahi taliban. Ada yang menuntutnya nanti.
Habati fillah. Kejadian yang berulang ya, pembunuhan di Indonesia ini Allah ya, nyawa itu buat mainan. Bagaimana kita lihat pembunuhan, anak dibunuh, orang tua dibunuh, istri dibunuh sama suaminya, suami bunuh istrinya. Kok bisa ya? Karena dalam pandangan mereka dianggap remeh. Ada lagi pembunuh bayaran nih, walinya setan kumpul nih. Ada satu otaknya, dia kumpulkan wali-wali setan untuk membunuh seseorang. Dan ketika kumpul, akan ada bisikan-bisikan yang membuat dosa besar ini jadi remeh. Aduh, gak masalah, ini orang memang gak benar. Ntar taubat, engkau tenanglah. Subhanallah, engkau nanti kabur, menghilang, selesai urusan. Yang keempat, wali setan ini suka menyulitkan urusan bertaubat. Kau hati-hati ketika kumpul ya, kita kumpul sama wali-walinya setan, akan mengatakan, aduh taubat itu berat ya, membutuhkan istiqomah, hijrah itu butuh perjuangan. Jika kamu bertobat nanti kamu akan dimusuhi sama kawan-kawanmu, akan diasingkan, akan kehilangan banyak kawan-kawan dekat. Subhanallah. Dan itu kita melihat. Ketika ada satu orang dari antara, umpamanya sama-sama dokter atau sama-sama pekerja, pegawai, ada satu yang mau hijrah, yang mau tobat, itu kawan-kawannya ngeledekin dia, memandangkan tobat itu sesuatu yang berat. Maka Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dia menjelaskan bagaimana kadangkala ada orang Yahudi atau Nasrani tahu-tahu terbesit di hatinya kecintaan kepada Islam. Namun nanti iblis datang menghalang-halangi dia. Yang mengatakan, engkau mau masuk Islam, berat itu Islam. Engkau harus sholat 5 waktu, engkau harus ini dan itu macam-macam. Subhanallah. Jadi ada orang-orang nih yang wali-walinya setan, sama setannya tadi. Bagaimana menggambarkan tobat, menggambarkan hijrah itu sesuatu yang berat. Engkau akan kehilangan banyak nikmat dalam kehidupan ini. Mungkin kita mendengar dari kawan-kawan kita. Yang kelima, wali setan itu menanamkan sikap pesimis di kita. Ya, ada yang mengatakan engkau gak bakalan diterima taubatmu, engkau belum benar, engkau banyak dosamu, engkau gak ingat engkau melakukan ini dan itu. Ini dia mau keluar dari kelompok wali-wali setan. Iblis bisikin itu, kawan-kawannya juga seperti itu. Akhirnya putus asa dari bertobat. Bukannya dia jadi orang baik, karena dia pesimis, kayaknya gak bakal diterima sama Allah, udah terlalu banyak dosa anak. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, kalau ada yang membisikkan seperti itu, kalau ada yang membuatmu pesimis dari rahmat Allah Azza wa Jalla, ingat dia walinya syaitan. Kalau ada yang mengatakan gak bakalan diterima tobat, kadang-kadang ada orang banyak tato di tubuhnya, lalu dia mau bertobat, mau hijrah, datang kawannya, kok gimana kau mau hijrah, mau tobat, tubuhmu penuh tato, gak diterima sholatmu nanti. Hati-hati, itu tipu daya wali syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Allah mengampuni semua dosa. Ingat cerita satu orang yang membunuh 100 orang. 100 orang dia bunuh. Awalnya membunuh 99 orang. Lalu datang kepada orang yang ahli ibadah. Ini orang ahli ibadah. Ketika datang ke orang yang ahli ibadah, tapi ahli ibadah ini nggak punya ilmu. Lalu ini orang terus terang mengatakan, aku ini sudah membunuh 99 orang. Mungkinkah aku bertobat? Apa kata orang ahli ibadah ini? Yang mungkin dalam pandangan orang, ini waliullah nih. Ternyata, ya, ada sedikit penyimpangan dari pemahaman agama. Sehingga dia jadi wali setan. Tatkala dia mengatakan, engkau mau tobat, engkau sudah bunuh 99 orang, nggak ada tobat buat engkau. Kata orang ini, kalau nggak ada tobat ya gimana udah? Jadi orang jahat aja. Mau jadi orang baik nggak bisa, nggak diterima tobatnya, dibunuhnya orang ini. Karena dia membuat dirinya pesimis dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa kalau engkau bertobat. Maka hati-hati. Kalau kita kumpul sama orang, sama kawan-kawan yang kerjanya membuat kita pesimis dari rahmat Allah Azza wa Jalla, tinggalkan. Karena itu termasuk perbuatan wali-wali syaitan. Yang membuat orang akhirnya nggak jadi orang baik. Jadi istilahnya sudah kebablasan, sudah kelewatan, udah mau kemana kok? Mau balik udah nggak bisa. Kata siapa nggak bisa balik? Kalau udah mati nggak bisa balik. Tapi ingat, selama hayat masih di kandung badan, selama matahari belum terbit dari arah barat, pintu tobat terbuka. Dan Allah itu suka, gembira Allah dengan tobatnya hamba. Gembira dia. Kita ini kadang-kadang kalau ada orang berbuat salah sama kita, lalu datang ke kita nggak suka sama tuh orang. Kalau dia udah minta maaf kayak gini, kita masih sakit hati. Tapi Allah lah. Sampai Nabi SAW menggambarkan kegembiraan Allah. Lallahu afrahu bitaubati ahadikum. Allah tuh lebih gembira dengan taubat salah seorang di antara kalian. Lebih gembira daripada orang yang kehilangan ontanya di padang pasir bersama perbekalannya. Ini orang lagi istirahat, tahu-tahu ontanya hilang bersama perbekalan. Karena hilang, akhirnya dia udah putus asa. Lalu dia istirahat di bawah pohon menunggu kematian. Tiba-tiba ontanya datang. Gimana gembiranya orang ini? Jadi jangan sampai kita termakan oleh bisikan-bisikan wali setan yang mengatakan gak bakal diterima tobatmu. Engkau udah banyak dosanya, engkau udah bunuh orang, mau bunuh 100 orang, mau bunuh 1000 orang, mau berzina dengan 1.000.000 wanita. Kau bertobat, kembali kepada Allah. Allah membuka pintu tobat. Asalkan syarat-syarat tobatnya terpenuhi. Yang keenam, di antara tipu daya walinya setan ini menyulut kemarahan. Jadi ada orang-orang yang memang mau membakar kemarahan kita. Akhirnya orang kalau marah itu ngomong kotor, memukul, bahkan membunuh karena marah. Setan bisikin itu dan wali setan sama. Bagaimana menyulut amarah orang itu. Rasul SAW tatkala ada seorang yang datang meminta wasiat kepada Nabi SAW, Nabi cuma mengatakan la taghdab, jangan marah. Ada yang mau menyulut amarahmu, la taghdab, jangan marah.
walakal jannah. Engkau masuk surga. Subhanallah. Jangan dibikin amarah ini sesuatu yang ringan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menyebutkan 4 akar karakter buruk. Yang pertama kebodohan, yang kedua kezaliman, yang ketiga mengikuti syahwat, yang keempat al-ghadab, marah. Jadi mereka yang menyulut kemarahan, kita harus tahan diri. Jangan sampai kemudian kita melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Allah ketika menyebutkan penghuni surga itu, kata Allah, wal kadziminal ghaidh, mereka orang-orang yang menahan emosi mereka. Dan Allah ketika menyebutkan orang-orang beriman, apa sifat mereka? Di surat Asy-Syura ayat 37 Allah berfirman, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Nah, ketika marah mereka memaafkan. Gak terpengaruh dengan godaan wali syaitan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang di antara kalian tersulut emosinya, marah, hendaklah dia diam, nggak ngomong. Kalau ngomong takut nanti omongannya jorok. Kalau ngomong takut nanti ucapannya itu ujaran kebencian yang keluar. Hinaan, celaan, makian. Kalau marah takut yang diucapkan ucapan cerai kepada istrinya. Maka ingat, kalau lagi marah diam. Lagi marah dalam kondisi berdiri duduk. Masih marah rebahan. Karena kita bicara ini tipu daya wali setan nih. Bagaimana menyulut amarahmu yang kemudian engkau nanti akan menceraikan istrimu, anak-anak akan menjadi korban dari amarahmu sesaat. Marah sesaat. Hancur rumah tangga kadang-kadang. Ada orang marah sesaat, di penjara 40 tahun. Marah sesaat, dihukum mati. Marah. Jaga. Kemudian yang ketujuh, wali setan ini suka membawa kita untuk berhayal. Berangan-angan. Ya. Ini, itu, macam-macam. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Setan seperti itu, walinya setan sama. Kita lihat orang-orang yang main judi. Kenapa dia kok main judi? Karena kan ada angan-angan. Ada hayalan. Oh, engkau nanti menang. Nanti bisa dapat ini. Nanti bisa dapat seperti ini. Cuma sedikit loh engkau keluarkan. Orang yang beli nomor. Orang yang ikut togel atau apalah yang ada di masyarakat. Kenapa mereka melakukan itu? Karena memang diperdaya, dikasih janji-janji. Bisa dapat ini, bisa dapat itu. Kenapa orang minum? Oh, kok minum nanti bisa fresh, hilang semua kesusahanmu. Itu orang-orang yang narkoba aja. Ditipu sama setan. Dikasih janji-janji palsu sama setan. Makanya nanti
Di hari kiamat, setan itu akan berlepas diri dari manusia. Di surat Ibrahim ayat 22, Allah menceritakan ceramahnya setan. Setan pidato, ceramah. Apa ceramahnya setan? Mungkin kita bisa mendengarkan. Tafadhol dibaca. Di surat Ibrahim ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum azabun alim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Subhanallah. Jadi iblis nih, di awal dia dilaknat, dia minta kesempatan untuk menyesatkan manusia. Nanti di hari kiamat, Nabi alaihissalatu menjelaskan dia akan mendapatkan mimbar dari api dan dia berpidato. Dia menjelaskan. Allah ceritakan kepada kita agar kita nggak patuh dan taat sama iblis. Dan tidak pula dengan wali-wali setan yang menjanjikan janji-janji palsu. Kadang-kala mau sodako, tung sodako, fulusnya habis sebentar. Tapi untuk beli barang-barang mahal, beli. Untuk sodako dikit. Kenapa? Karena dibohongin sama setan. Dan kalau ada walinya setan nanti, cukuplah masjid, udah cukup. 10 juta banyak udah. Beli tas, iya. 300 juta. Sodako di masjid 10 juta. Kenapa? Karena dalam pandangan dia, ini uang habis, hilang. Kalau tas kan masih bisa dipakai, bisa dijual lagi. Hati-hati dengan hal yang seperti itu. Yang ke-8, wali setan ini mengajak kita untuk fanatisme, taklid buta, ngikutin ajaran nenek moyang. Dibisikkan, mereka lebih ngerti, lebih paham dari engkau, sehingga sulit orang yang seperti ini, yang fanatis ini mendapatkan nasihat. Dapat nasihat sulit untuk menerima. Dan kalau kita melihat, kenapa orang-orang Mekah itu kok nggak beriman sama Nabi Muhammad SAW? Di awal dakwah Nabi SAW. Apa penyebabnya? Fanatisme. Kenapa Abu Thalib itu nggak beriman? Nih kita lihat ya kejadian Abu Thalib. Pamannya Nabi SAW. Yang dia membesarkan Nabi. Dia tahu keponakannya tidak pernah dusta. Dia tahu dengan amanah keponakannya. Dia tahu dengan semua kemuliaan, kebaikan yang dilakukan oleh keponakannya. Karena hidup bersama dia. Sehingga dia tahu banget sama ponakan ini. Kenapa nggak beriman? Di akhir hayatnya Abu Thalib, Nabi SAW nggak pernah putus asa untuk berdakwah. Beliau datang menjumpai paman yang sudah sakit. Di situ ada wali setan. Namanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi SAW, kita lihat nih bagaimana waliullah dan wali setan. Nabi kita Muhammad SAW waliullah.
Nabi mengatakan kepada pamannya, "Qul ya am la ilaha illallah." Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu, aku akan membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Apa kata wali setan Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah? "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apa engkau benci sama ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Engkau benci? Kau nggak suka? Kau mau masuk Islam? Cuma itu. Nabi kembali mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Wali setan Abu Talib, Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Nggak banyak bicara Abu Jahal. Ini orang sudah sakit-sakitan. Cuma diingatkan dengan fanatisme terhadap bapaknya, terhadap nenek moyangnya. Apakah kau benci sama ajaran nenek moyangmu? Dan ini banyak terjadi juga dilakukan oleh wali-wali setan. Oh, ini udah ajaran nenek moyang kita ini. Tunggu dulu. Ajaran nenek moyang, budaya, apapun tradisi, nggak apa-apa. Asalkan nggak bertentangan dengan ajaran Allah. Kalau bertentangan sama ajaran Allah, tinggalkan tradisi. Oh, gimana Ustaz? Kadang-kadang disebut kearifan lokal. Kearifan lokal itu standarnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan bukan kearifan lokal, kemungkaran lokal jadinya. Allah menyebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 22. Apa sih dalih orang-orang yang nggak mau mengikuti kebenaran ketika disampaikan? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummati wa inna 'ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Mau ngikutin jejak mereka. Ini fanatisme. Ini berbahaya sekali. Makanya Imam Syafi'i ketika disampaikan kepada beliau, kalau engkau melihat orang yang berjalan di atas air, jangan diikuti. Jangan kemudian dikatakan itu waliullah. Sampai kapan? Sampai kita melihat apakah amalan dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun orang itu terbang, bisa terbang dua orang, jangan kemudian kita, oh ini wali Allah, anak ikut dia. Tunggu dulu. Ada memang calo-calo, ya ini dikatakan wali setan, yang berusaha untuk membuat orang itu taklid buta kepada seorang tokoh. Sampai dikatakan, udah engkau ikutin dia masuk surga. Siapa yang belum masuk surga? Tuh orang belum tentu masuk surga. Engkau mau masuk surga, boleh taklid buta. Fanatik boleh, tapi cuma sama Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Malik ya, ketika beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya, agar tidak taklid buta, tidak fanatisme terhadap guru, terhadap kelompok, kepada ormas, beliau mengatakan kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Ingat, semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dikuburkan di sini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti pada hari kiamat tuh para pengikut menuntut tokoh-tokoh yang mereka ikuti. Apa kata tokoh-tokohnya? Kita nggak maksa kalian untuk ikutin kita. Mereka berlepas diri. Kenapa kalian ikut kita? Oh, kau yang nyuruh. Tapi kan kami nggak maksa. Engkau yang mau ikut.
Maka ingat, golongan, ormas, guru, apapun, kita nggak boleh fanatik kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai standar kebenaran. Yang diucapkan pasti benar, yang disampaikan pasti hak. Manusia biasa bisa salah. Kok kemudian kau jadikan standar kebenaran? Akhirnya orang lain diukur sama gurunya. Jangan. Ukuran kebenaran itu qala Allah, qala Rasul. Ini tentunya sesuai dengan bagaimana sahabat memahami qala Allah, qala Rasul. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Sikap hulu, ekstrim, nggak boleh dalam beragama. Ini termasuk, ini juga ya, trik setan menyesatkan manusia. Ada manusia yang nggak bisa disesatkan dengan syahwat sama nafsunya. Diajak berzina, diajak main judi, diajak ya macam-macam, nggak bisa nih. Ini orang taat sama Allah. Ini orang rajin ke masjid, rajin baca Quran. Apa kemudian setan berhenti menggodanya? Atau wali setan berhenti untuk menyesatkan dia? Enggak. Apa yang dilakukan? Bagaimana orang itu kelewat dalam beragama. Agama itu kan ada aturannya. Bagaimana dia kelewat sehingga berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu fid din. Kalian tinggalkan sikap ekstrim dalam beragama. Berlebih-lebihan dalam tinggalkan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Munculnya ada aliran mamai teroris, ada aliran yang lebih mengutamakan akal mereka. Ya, akal oke, kita pakai akal, pakai logika, tapi jangan dilebihkan akal kita. Ada yang kemudian beribadah berlebih-lebihan, dia kerjanya cuma di masjid berzikir, keluarganya nggak dikasih nafkah. Ada yang sikap berlebih-lebihan dalam berzikir, sehingga zikirnya tidak sesuai dengan diajarkan Nabi SAW. Karena pandangan dia, oh yang Nabi kerjakan sedikit, ini anak punya yang lebih banyak. Maka Nabi SAW pernah menghadapi sikap hulu ini. Ada 3 orang datang ke Madinah, bertanya kepada istri Nabi SAW tentang ibadahnya Nabi SAW. Kata mereka, Nabi sholat malam, tapi beliau juga tidur. Nabi puasa sunnah, tapi kadang-kadang beliau nggak puasa. Nabi juga menikah, jelas. Apa kata 3 orang ini? Kok sedikit ya ibadahnya Nabi SAW? Lalu muncul positive thinking dari mereka. Oh iya, kan Nabi udah diampuni dosa-dosanya, sedangkan kita belum. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun. Satu lagi mengatakan, aku tidak akan menikah dengan wanita. Ini 3 sikap ekstrim. Maka kata Nabi SAW, aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling kenal sama Allah SWT. Kalian lihat, aku berpuasa. Dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Bukan dari habis isya sholat sampai subuh, enggak. Dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Maka kalau untuk menghadapi sikap ekstrim ini, karena ada sikap ekstrim, ada sikap meremehkan agama nantinya. Terus gimana solusinya? Sunnahku. Kata Nabi SAW, barang siapa yang benci, yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Ahibati fillah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan wali setan ya, dan tipu daya wali setan. Semoga membuat kita lebih waspada menghadapi tipu daya setan dan kawan-kawannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silakan Dok. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas ceramahnya yang sudah banyak membuka pikiran maupun hati kita semuanya.
Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai kepada sesi tanya jawab. Seperti kepada aturannya, kita akan menunggu atau melihat siapa yang ingin bertanya langsung, bisa memberikan tanda raise hand kepada atau pada Zoom-nya ini. Apakah ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Dr. Ahlan. Silakan Dr. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, Ahlan. Ini saya baca di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 200, 221, 222, 223 yang isi terjemahnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami masukkan sifat dusta ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Kemudian ayat 221, maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Di ayat 222, mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Kemudian di ayat 223, mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Yang kami pertanyakan Pak Ustadz, bagaimana awal proses seseorang bisa menjadi wali setan? Yang kedua, sumber dusta yang sepertinya dalam ayat tersebut yang menjadikan seseorang menjadi wali setan di zaman materialisme sekarang ini, kira-kira sumbernya ada di mana? Sehingga kita bisa lebih waspada kalau menjumpai sumber ini yang kira-kira akan menjerumuskan kita menjadi wali setan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, jazakumullah khair kepada Dr. Ahlannya atas pertanyaan yang menarik ini tentang proses bagaimana orang menjadi wali setan. Memang Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara kafah. Ini menjadi perintah Allah Azza wa Jalla agar kita selamat dari godaan setan. Dalam beragama itu full sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setelah itu Allah katakan, kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Maka langkah setan yang pertama menyesatkan manusia memang. Kalau kita lihat, awalnya setan itu mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan. Itu awal yang diinginkan setan. Kenapa? Ketika manusia melakukan kesyirikan, maka buat setan akan menjadi kawan selama-lamanya, menjadi wali setan selama-lamanya di neraka. Itu dosa syirik yang akan menjadi awal setan datang menyesatkan manusia. Dari bab itu, dari sana dia. Tapi kadang-kadang nggak mampu dia. Ketika orang ini tidak mau melakukan kesyirikan, setan kemudian datang lagi bagaimana dia berlebih-lebihan dalam beragama. Salah satunya adalah masalah bid'ah. Maka para ulama mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai setan daripada kemaksiatan. Kenapa? Tatkala orang melakukan bid'ah, dia merasa melakukan ketaatan kepada Allah, bukan dosa yang dia kerjakan.
Tahukah kita siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Bukan preman yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Seorang yang hafid Al-Quranul Karim. Guru ngaji. Bahkan Umar bin Khattab itu berpesan agar rumahnya Abdurrahman bin Muljam ini didekatkan dengan masjid. Karena dia guru ngaji. Lalu bagaimana dia menjadi seorang yang ekstrim, memiliki pemikiran yang menyimpang, berlebih-lebihan dalam beragama, akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dia berharap surga. Itu bedanya maksiat sama bid'ah. Orang kalau membunuh orang lain karena sakit hati, orang bunuh orang lain karena uang, dia tahu dosa yang dia kerjakan. Sedangkan Abdurrahman bin Muljam ini membunuh dengan harapan masuk surga. Bahkan dipuji-puji oleh kelompoknya karena dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini bahayanya bid'ah. Ketika nggak mampu, maka dengan dosa-dosa besar. Bagaimana untuk melakukan dosa besar? Nggak mampu dengan dosa-dosa besar setan ini, maka bagaimana orang ini melakukan dosa-dosa kecil? Alhamdulillah orang ini masih bisa menjaga diri. Bagaimana orang ini meninggalkan, bukan meninggalkan yang wajib juga nggak bisa. Bagaimana dia meninggalkan yang sunnah lah? Paling tidak dia tidak mengerjakan yang sunnah. Semakin berkurang kebaikan orang ini. Nggak mampu, dia tetap bagaimana dia ini, ya udahlah kalau dia tetap mengerjakan sunnah, tapi bagaimana dia kalau ada dua amalan yang satu mulia, yang satu lebih mulia, bagaimana dia meninggalkan yang lebih mulia dengan mengamalkan yang mulia. Kalau nggak mampu, bagaimana dia menyesatkan manusia dengan memperbanyak amalan-amalan yang mubah. Jadi seperti itulah yang harus kita sadari bagaimana alur setan menyesatkan manusia. Kalau tadi dikatakan bagaimana dia akhirnya menjadi pendusta, di antara kedustaan mereka, kalau kita bicara kesyirikan ya, dia mengatakan ini patung Tuhan. Kau bohong, kau bilang dia Tuhan. Patung kau yang bikin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau bicara urusan dunia, memang Allah Azza wa Jalla mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian dan jangan sampai kalian tertipu sama setan. Dua ini berarti. Dunia ini menipu kita, setan menipu kita. Bagaimana dunia ini menipu kita? Seakan-akan dunia ini akan terus seperti ini. Padahal dia akan pergi. Kita akan jadi tua. Ini dokter kita tahu sendirilah. Dulu ketika muda gimana, tahu-tahu jadi tua. Kadang-kala ya kita semakin banyak harta, tapi tidak bisa menikmati harta tersebut lagi. Berapa banyak orang yang bisa membeli semua makanan yang ada di mall, tapi dia terpaksa hanya makan nasi putih sama telur rebus. Maka kita hendaklah dalam kehidupan yang seperti ini sadar. Salah satu caranya dengan ziarah kubur agar mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat. Adapun kalau bicara setan, ingat Nabi Adam keluar dari surga yang begitu indahnya gara-gara tipu daya setan yang tadi kita sudah bicarakan di awal. Dia menjadikan sesuatu yang buruk itu seakan-akan baik ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin saya ingin merangkum ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Pak Ustadz. Pada prinsipnya adalah pertanyaannya begini, apabila kita menyadari ya bahwa orang di sekeliling kita atau yang dekat dengan kita itu kurang baik dalam melakukan hal-hal sehari-hari, ya, dimana kita apabila kita tidak mengingatkan yang bersangkutan untuk menjadi atau untuk memperbaikinya, apakah kita juga termasuk wali setan seperti itu? Kira-kira seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Orang yang ketika melihat kemungkaran terjadi, lalu dia diam. Umpamanya dia lagi kumpul sama teman-temannya ini lagi menggunjing, lagi ngomongin
keburukan orang lain. Kita hadir di sana. Kita nggak ngomong. Kita hanya berdiam dan mendengarkan. Bagaimana posisi orang ini? Dikatakan orang ini syaitanun akhras. Dia tuh setan bisu. Dia tuh setan juga dia. Kadang-kadang kan yang setan tuh orang-orang Ustaz yang ngomongnya, engkau yang diem, maka kau termasuk setan bisu. Loh Ustaz, bukankah ketika kita melihat kemungkaran, kita itu ada 3 pilihan. Yang pertama adalah mengingkari dengan tangannya. Gak mampu dengan tangannya, mengingkari dengan lisannya. Gak mampu dengan lisannya, mengingkari dengan hatinya. Iya. Namun ketahuilah konsekuensi orang yang mengingkari dengan hatinya adalah meninggalkan tempat kemaksiatan tersebut. Bukan berada di tempat itu. Ketika kemungkaran terjadi di orang-orang sekitar kita melakukan perbuatan dosa, kita diam, tetap berada di tempat itu, ya berarti kita tetap dapat bagian dosa tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ana bari'un min muslimin. Aku berlepas diri dari seorang muslim, yudaru fi ma'idatihil khamr. Yang di meja makan itu diputar khamr, minuman keras, wine atau apa saja. Dia ada di situ. Dan dia nggak minum, Anda nggak ikut minum. Karena Anda pernah ditanya sama kawan-kawan yang kadang-kala meetingnya, dia rapat sama orang-orang non-muslim yang mereka minum wine di meja makan itu. Lalu dia, enggak Ustaz, Anda sekadar ya malah menjamu mereka sebagai tamu. Enggak boleh. Engkau berada di tempat itu, Nabi berlepas diri dari engkau. Seharusnya bagaimana? Ya, wa tawasau bil haq. Kita memberikan nasihat. Dan itu kewajiban muslim ketika melihat kemungkaran. Ketika engkau nggak mampu, kau tinggalkan tempat itu. Mengingkari dengan hati. Itu namanya mengingkari dengan hati kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Menyambung sedikit dari diskusinya Pak Ustaz. Nah, apabila dalam kita menghadapi situasi seperti itu, lalu kita juga timbul semacam amarah atau bagaimana itu, ya bagaimana menyikapinya itu Pak? Nah, barakallahu fikum. Ya, ini mungkin kaitan dengan tadi setan itu menyulut amarah. Wali setan bagaimana menyulut amarah kita? Ketahuilah marah itu ada yang tercela dan ada yang terpuji. Kapan marah itu tercela? Ketika marah itu untuk diri sendiri. Tapi marah yang terpuji adalah marah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW itu nggak pernah marah untuk diri beliau sendiri. Tapi kalau sudah hukum-hukum Allah yang dilanggar, beliau marah. Sahabat itu tahu marahnya Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika dia sedang di rumah Nabi SAW, masuk rumah, ada tirai di rumahnya Aisyah itu yang ada gambarnya makhluk hidup. Nabi SAW marah, dicabut. Itu marah karena Allah. Sehingga cuma marah sama Allah tetap ada batasannya, ada aturannya. Jangan sampai melampaui batas. Seperti kejadian umpamanya yang terjadi di Perancis umpamanya. Ketika marah seseorang tadi dengan yang membuat karikatur, jangan sampai akhirnya amarah kita menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Momennya kita marah sama seorang pembunuh. Apakah marah kita sama seorang pembunuh membolehkan kita langsung membunuh orang tersebut? Nah kayak gitu. Kita marah sama seorang pencopet. Apakah marah kita kemudian itu membuat kita punya hak untuk membunuh dia, memukuli dia? Nggak seperti itu. Ada pihak-pihak yang memang punya tugas untuk bukan melampiaskan ya, untuk menegakkan hukum Allah pada waktu itu. Namun hati kita marah kita dengan cara membenci perbuatan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah ada lagi yang ingin bertanya langsung? Mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin berhubung waktunya. Silakan, saya kasih kesempatan.
Kalau belum ada, mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana cara menghilangkan atau menghancurkan jimat atau keris yang kita tahu pernah atau sering dicuci gitu, ritual-ritual seperti itu, namun itu tidak boleh dibuang oleh orang tua kita atau kerabat kita. Bagaimana cara kita menghilangkan dari rumah tersebut Ustaz, dan menghilangkan sihir tersebut? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi itu nggak boleh dihilangkan karena wasiat orang tua, atau gimana? Kurang paham Ustaz, karena memang Afwan sering berhubungan dengan klinik dari berpuluh-puluhan tahun yang lalu. Bahkan saya juga sering diminumkan air. Aduh, ya seperti itu Ustaz. Nah, jemaah. Ini jemaah. Tadi kita bicara di antara cara wali setan menyesatkan manusia adalah fanatik terhadap budaya, terhadap tradisi yang kadangkala sampai mengalahkan ajaran agama. Kalau bicara budaya klinik ya, kita bicara senjata umpamanya. Senjata itu dicuci nggak apa-apa, diasah memang hendak dipakai. Tapi ketika dia dimandikan, kemudian dengan air kembang, ya, terus ada beberapa ritual yang harus diikuti. Maka coba tanyakan, apakah seperti ini memang ajaran Islam? Atau ini bukan dari ajaran Islam? Ketika bukan dari ajaran Islam, Rasulullah SAW punya senjata, punya pedang. Apakah pedang Nabi SAW ketika Nabi hidup itu selalu dicuci pada tanggal tertentu agar pedang itu menjadi pedang yang handal? Enggak, diasah tuh pedang. Tapi karena memang tadi ada percaya dengan klinik, ada jin, kita percaya jin itu ada. Tapi bukan kemudian kita minta tolong sama mereka. Apa yang harus kita lakukan ketika ada jimat peninggalannya orang tua atau peninggalan siapa, ada keris yang macam-macam, kadang-kadang keris itu di malam tersentuh ada yang goyang-goyang jemaah. Ya. Yang kita lakukan adalah dengan membakarnya paling tidak. Atau kalau tidak kita kuburkan barang itu, jangan sampai ngasih tahu orang. Tapi kalau dikuburkan, takut nanti ditemukan sama orang, akhirnya dipakai lagi sebagai jimat oleh mereka. Sehingga menghilangkannya dengan menghancurkannya tentunya dengan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya jinnya tidak akan terima. Kalau memang ibu tadi takut, kadang-kadang kan ada orang yang ya Ustaz nanti marah jinnya, mungkin bisa datang kepada seorang ustaz, menyerahkan kepada ustaz tersebut, tolong ustaz, ini jimat-jimat ini ustaz yang bertanggung jawab untuk menghilangkannya. Itu menjadi solusi. Dan kadang-kadang kita takutkan wasiat orang tua. Wasiat orang tua apabila itu kebaikan dan ketaatan kepada Allah, wajib kita laksanakan. Tapi kalau tidak, maka kita jangan terbebani dengan wasiat tersebut. Karena Allah SWT tahu bahwasanya wasiat itu kalau ketaatan kita wajib, kalau itu kemaksiatan maka kita wajib meninggalkannya, bukan malah mengamalkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iya, masih banyak sekali seperti pertanyaan, tapi berhubung waktunya, saya rasa mungkin pertanyaan itu akan dicatat, ya, akan kami catat oleh panitia, dan insyaallah nanti akan diberikan kepada Pak Ustadz mungkin untuk bisa diberikan jawabannya. Insyaallah. Mungkin untuk penutup, Pak Ustadz bisa berikan sedikit pesan terakhir. Pak Ustadz silakan. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, khususnya para dokter di Pogi Jaya, semoga Allah memberikan kepada kita ini kekuatan dalam menghadapi wali-wali setan dari manusia. Itu Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan.
balaslah keburukan dengan kebaikan. Bagaimana orang-orang yang tadi mungkin melakukan kejahatan, ya, bagaimana kita dapat merangkul dia untuk menjadi waliullah, untuk menjadi orang baik. Di sini watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi untuk menghadapi setannya sendiri, kita nggak bisa berbuat baik sama setan. Apa yang harus kita lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita, Allah memerintahkan kepada kita, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, ketika ada bisikan-bisikan setan, godaan setan datang kepada kita, apa yang kita lakukan? Fasta'id billah, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah SWT. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena itu yang bisa kita lakukan. Kalau ada wujudnya manusia, ya kita bisa kasih nasihat, nggak bisa kita tinggalkan dia. Tapi kalau nggak kelihatan wujudnya, ya gimana kita akan menghadapinya? Maka minta tolong sama Allah SWT. Banyak-banyak berzikir. Karena zikir itu termasuk yang membentengin kita dari godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan. Dan juga qarin, pendamping kita yang senantiasa menggodain kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan kepada dokter sebagai pembawa acara. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan dari Pak Ustadz pada malam hari ini. Berhubung waktu, mohon maaf sekali lagi diucapkan. Mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan yang masih tercatat di kolom chat. Mudah-mudahan nanti akan dicatatkan dan diberikan jawabannya. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan waktu jam pukul 21, ada baiknya kita ucapkan alhamdulillah, ya, acara kita berjalan dengan lancar. Semoga dapat kita berkumpul kembali pada acara di sesi-sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup acara malam ini. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.